Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desain, kali ini saya kembali lagi untuk memperkenalkan atau sharing pada teman-teman mengenai software desain yang gratis, open source. Ini 3D. Kalau yang lalu-lalu saya sharing 2 dimensi. Sekarang ini 3D. Software ini cukup bagus karena sudah memuat beberapa keperluan yang diperlukan untuk seorang 3D design. Jadi ada pengerjaan untuk gambar kerja 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan ada untuk CAM, jadi untuk membuat sikut pada benda kerja sehingga dapat diaplikasikan ke mesin CNC. Ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya program software ini namanya FreeCAD. Jadi teman-teman cari saja FreeCAD ya, seperti ini. Dan tinggal teman-teman klik di webnya. Ini ada tampilannya seperti ini. Lalu di download ini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih sesuai device yang teman-teman gunakan, pakai Mac, pakai Linux atau Windows. Sini bisa langsung kita ambil di sini ya. Nanti setelah di download, mudah sekali ini downloadnya, tinggal klik aja. Jadi setelah di download tinggal install seperti software-software lain, karena ini tidak memerlukan serial number dan banyak kode-kode ya. Jadi tinggal download seperti aplikasi-aplikasi biasa, install, selesai. Dan ini sekarang sudah mencapai di level atau seri yang 021 ya, rilis. Jadi tapi kalau saya masih pakai yang 020, saya belum install yang 021. Mungkin bedanya ya nggak jauh. Oke teman-teman, sekarang download aja dulu. Setelah itu nanti kita buka FreeCAD-nya ya. Jadi kita coba, kita perkenalan dulu di FreeCAD-nya seperti apa isinya.
Baik, setelah kita buka FreeCAD-nya, tampilannya seperti ini. Jadi, halaman utama. Sebelum kita masuk, kita ada sedikit settingan-settingan yang perlu diketahui untuk layar, untuk tampilan utama, dan lain sebagainya. Ukuran juga. Oke, langsung saja kita setting di preference. Jadi kita masuk ke edit. Di bagian preference ini kita ada beberapa macam yang perlu kita ketahui. Jadi untuk bahasa, ini teman-teman bisa setting di preference general, lalu bahasa ini kita klik di panah yang mengarah ke bawah ini. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa scroll dan pilih bahasa yang sesuai yang teman-teman inginkan ya. Selanjutnya untuk startnya, jadi ini ketika kita akan membuka sebaiknya ini pertama dalam kondisi start. Ini ada banyak pilihan, jadi kita tampilkan di sini. Kita setting ini, kita pilih start ya, jadi jangan dipilih di tempat yang lain. Karena agar ketika kita membuka, kita selalu start dulu. Jadi tidak langsung menuju ke tempat-tempat workspace atau tempat kerja yang lain. Kita pilihnya setelah kita start saja. Oke, di sini dipilih start. Jangan lupa play untuk setiap memilih ya, teman-teman. Jadi ini misalnya kita setting di tampilan besarnya eh, bidang kerja atau layar. Ini bawaannya di 20 ini ada 24. Nah, kita di sini bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita pengen yang gede, kita pilih yang 32 ini ya. Setelah itu kita apply, jadi jangan lupa apply untuk setiap perubahan. Nah, ini akan berubah. Oke, kita coba sekali lagi di 24 ya. Kita play, akan berubah. Untuk selanjutnya, settingan selanjutnya adalah kita setting unit atau ukuran. Nah, di sini ada di unit ya. Jadi general kita geser di bagian panahnya yang ke arah kanan. Kita temukan unit di sini. Nah, di sini penting karena untuk memberikan satuan ukuran di gambar kita nanti. Nah, kita klik yang panah ke bawah. Ini ada beberapa macam ukuran, jadi bisa teman-teman pilih. Teman-teman mau mengerjakan apa dan memakai ukuran apa. Kalau teknik mekanik biasanya pakai milimeter kalau di Indonesia ya. Tapi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, jangan lupa play lagi kalau mau merubah. Setelah ukuran selesai, bahasa size of toolbar tadi yaitu maksudnya untuk menambah besar kecilnya tampilan tadi yang ini. Oke, sudah size of toolbar. Output window. Nah, output window ini bisa disetting di bagian ini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah yang akan tampil ketika teman-teman kerja atau membuat desain. Ini adalah notifikasi teman-teman. Jadi nanti bisa dicoba dihidupkan semua
atau dimatikan semua sambil jalan dirasakan apa yang terasa. Tapi kalau teman-teman tidak mau susah-susah untuk mempelajari ya ngikut ini saja. Jadi ini yang tidak perlu ditampilkan kita hilangkan centangnya. Kalau yang perlu ditampilkan kita kasih centang tinggal klik saja dan klik ulang ketika untuk mematikannya. Jadi seperti ini. Dan message-nya error warnanya ini, warning warnanya ini, dan ini semua bisa dirubah, tinggal klik di bagian warna, lalu bisa ganti pilih warna yang diinginkan. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai display ya. Kita lanjut ke displaynya. Jadi di sini ada navigation, ini nanti dibahas setelah ini sambil praktek saja karena percuma nanti dijelaskan di sini juga lupa lagi di depan. Jadi nanti kebanyakan kita jelaskan sambil praktek ya. Jadi tidak langsung semua kita jelaskan di depan, itu akan membuang-buang waktu dan membuang perhatian. Ini di display kita lihat yang bagian color saja. Jadi ini colornya adalah eh, color layar kerja kita. Ini. Jadi bagian ini dan gradien ini adalah dua color seperti ini. Jadi ada gradien abu-abu dan agak putih gitu. Kalau kita mau yang satu warna tanpa gradien ya kita pilih yang ini. Ya, begitu. Dan warna ini bisa dipilih. Sama seperti tadi bisa diklik langsung di warnanya dan akan tampil pilihan-pilihannya. Bisa dipilih sesuai keinginan. Oke. Dan semua ini teman-teman. Andaikan saja teman-teman sudah setup dan ingin kembali ke settingan awal, teman-teman tinggal reset ini. Reset, habis itu matikan dulu atau close dulu cricketnya baru dihidupkan lagi, maka akan kembali ke awal settingan custom ya. Jadi settingan awal seperti sebelum kita rubah-rubah. Oke, selanjutnya kita menuju ke navigasi. Ini navigasinya eh, saya gunakan cat. Navigasi ini tampil di sini dan nanti di dalam juga ketika kita sudah membuat desain juga bisa kita lihat. Jadi ini kita klik di panah ini akan banyak sekali pilihan navigasi yang bisa kita gunakan. Tergantung teman-teman terbiasa menggunakan navigasi apa. Misalkan teman-teman suka pakai Revit, teman suka pakai software Revit ya, teman-teman pilih ini saja biar mudah. Kalau saya terbiasa pakai CAD. Ini ada Blender, ada macam-macam ini. Tapi jika teman-teman tidak pakai mouse, teman-teman bisa pakai yang touchpad ini. Jadi terserah mau pilih yang mana yang mudah, tergantung dari teman-teman sendiri ya. Oke, dan ini adalah combo view ini nanti akan memberikan tempat yang ini adalah untuk perjalanan kita mengerjakan dan mengedit-ngedit. Yang satunya adalah untuk melihat nilai-nilai yang bisa kita rubah. Jadi seperti itu untuk pengenalan di muka atau di awal eh, software FreeCAD ini. Selanjutnya
kita menuju ke navigasi yang lebih detail ya. Kita jadi masuk dulu. Saya mau masuk menggunakan create new ini bisa eh, atau open di sini kalau kita sudah punya file ya. Sebaiknya kita pakai yang kelihatan dulu aja. Kita pakai create new seperti ini kita klik. Nah, kita masuk tampilan seperti ini. Dan ketika untuk 3D design kita biasa menggunakan menu yang 4 sen. Ini. Jadi kita gunakan ini. Ini nanti kita akan pelajari perlahan-lahan yang lainnya. Karena ini adalah software-software untuk editor, untuk pembuatan G-code ya, dan lain-lain. Akan tetapi untuk pembuatan desain 3D-nya kita pakai yang Part Design. Jadi ini tampilan part desainnya. Oke, saya akan buat gambar dulu untuk menjelaskan mengenai navigasinya. Ini kita buat gambar dulu. Untuk awalnya membuat gambar nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kita menuju ke navigasi dulu. Nah, ini navigasinya. Seperti tadi dapat dipilih. Dan bila teman-teman pengen mengetahui penggunaan mouse-nya, taruh saja kursor di sebelah sini. Nah, taruh saja tidak perlu diklik ya. Jadi akan tampak fungsi-fungsinya kalau select ya klik kiri, zoom, scroll, rotation, scroll dipencet sama eh, itu yang klik kiri atau klik kanan, lalu mouse-nya digerak-gerakkan, bisa dirotasi. Dan untuk pannya cukup dipencet di bagian scroll, langsung mouse digeser-geser ya. Begitu juga dengan yang lain nanti akan ditampilkan ketika mouse ditaruh di gambar. Ditaruh saja tidak perlu diklik ya. Oke, saya akan coba bikin dulu untuk menjelaskannya biar tidak bingung. Nah, ini misalkan saya bikin gambar seperti ini. Kita gunakan untuk zoom. Jadi kita tinggal scroll. Jadi diputar-putar aja, tidak perlu ditekan. Ini akan zoom out dan zoom in. Selanjutnya untuk rotasi kita klik di tengahnya sama kanan kiri kita geser-geser mouse-nya kita bisa rotasi ya. Kiri juga sama. Selanjutnya untuk pan kita klik di rollnya tapi tidak diputar, kita geser mouse-nya. Dipencet saja lalu digeser mouse-nya. Oke. Selanjutnya selain kita pakai mouse, ini juga ada fasilitas di atas ini, pojok ini. Kita tinggal klik-klik, barang sudah bisa berubah posisi. Jadi ini untuk ini sesuai dengan kotaknya ini. Terus yang ini juga untuk memutar seperti ini. Atau teman-teman bisa klik langsung di barangnya ini, di kotaknya. Nah, ini akan menunjukkan posisi yang diinginkan. Nah, seperti ini bisa.
Ini bisa, ya. Oke. Nah, kalau untuk yang ini, kita untuk memutar seperti ini, ya. Oke, saya rasa untuk kali ini cukup di sini dulu. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke perkenalan untuk alat-alatnya ini, part desain, dan untuk bagaimana cara memulai menggambar dan mengenal dulu satu persatu tool-tool yang ada di sini. Oke teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share untuk anak-anak kita yang SMK. Mungkin bisa sangat berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.